Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aswad dari kelompok 4 ruangan 2. Akan memaparkan materi pendekatan Gestalt di bagian A, yaitu konsep dasar konseling Gestalt. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integrasi atau keutuhan pribadi. Jadi, hakikat manusia menurut pendekatan konseling ini adalah yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua, merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan itu. Yang ketiga, aktor bukan reaktor. Yang keempat, berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persegi, dan pemikirannya. Yang kelima, dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Yang keenam, mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Dalam hubungannya dengan perjalanan kehidupan manusia, pendekatan konseling Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada, kecuali sekarang. Masa lalu telah pergi dan masa depan belum dipelajari. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Yunarsi dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang pendekatan Gestalt pada bagian asumsi tingkah laku bermasalah, yakni individu bermasalah karena terjadi pertentangan antara kekuatan top dog dan keberadaan underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan, menuntut, atau mengancam. Sedangkan underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, atau ingin dimaklumi. Yang kedua, terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Tidak mampu individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, tingkah lakunya sehingga mengalami gaf atau kesenjangan sekarang dan yang akan datang, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Dan yang terakhir, tingkah laku bermasalah pada individu meliputi kepribadian kaku, tidak mau bebas tanggung jawab, ingin tetap bergantung, menolak hubungan dengan lingkungan, menolak kebutuhan sendiri, melihat diri sendiri dalam koktinum atau hitam putih. Tujuan konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap orang lain menjadi percaya diri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Husnul Hatimah ingin memaparkan materi mengenai deskripsi proses konseling Gestalt. Fokus utama konseling Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam hal ini, perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Untuk itu, klien bisa diajak untuk memilih dua alternatif, yaitu ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Konselor hendaknya menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang abstrak, keinginan-keinginannya untuk melakukan diagnosis, interpretasi maupun memberi nasihat. Itulah yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hasrianti kelompok 4 akan memaparkan materi pendekatan Gestalt. Bagian E, deskripsi fase-fase proses konseling. Fase pertama yaitu konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan oleh klien. Fase kedua yaitu konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Fase ketiga yaitu konselor mendorong klien untuk mengatakan segala perasaan pada saat ini. Fase keempat yaitu setelah klien memperoleh
pemahaman dan penyadaran tentang pemikiran, perasaan, dan tingkah laku konselor, mengantarkan klien masuk ke fase akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatwarini ingin memaparkan materi mengenai teknik-teknik pendekatan Gestalt. Nah, dalam teknik-teknik pendekatan Gestalt ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, permainan dialog. Di sini, dalam permainan dialog, kita menggunakan teknik kursi kosong agar bisa mengungkapkan perasaan kita seperti ketika kita mengungkapkan apa yang seharusnya kita ungkapkan di hadapan umum. Nah, di sini konselor meminta klien membuat suatu pernyataan dengan menambahkan saya bertanggung jawab atas hal itu. Contoh misalnya, hari ini saya tidak belajar, namun saya bertanggung jawab atas hal itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya permainan proyeksi. Di sini sang konselor tidak mau mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan, lalu dia mengembalikannya kepada orang lain. Seperti misalnya, hari ini saya membuat kesalahan, namun saya tidak mau bertanggung jawab atas hal itu karena bukan saya yang melakukannya, melainkan orang lain. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya teknik pembalikan. Dalam teknik pembalikan ini, kita mempresentasikan kembali apa yang telah terjadi. Misalnya, kejenuhan dalam belajar. Kita menyuruh orang lain untuk mempresentasikan kejenuhan-kejenuhan yang kita alami ketika melakukan proses belajar. Nah, jadi mungkin begitu pemaparan materi tentang teknik-teknik pendekatan Gestalt. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.